Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Tertulis dalam kitab Ulangan 33 ayat 27. Kata kunci renungan pada malam ini adalah jatuh bebas. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia.
Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kasih Allah tidak menjauhkan kita dari pencobaan, tetapi dengan kasih itu Dia mengawasi kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif dalam nyanyian lembut Musa. Pada bacaan Alkitab hari ini, Allah digambarkan sebagai induk Raja Wali yang bisa dipercaya oleh anak-anaknya, bahkan dalam pengalaman yang menakutkan seperti belajar terbang. Seekor induk Raja Wali membangun sarang yang nyaman untuk anak-anaknya, melindungi mereka dengan bulu-bulu dadanya sendiri. Tetapi insting pemberian Allah untuk membangun sarang yang aman pun memaksa Raja Wali muda itu untuk segera keluar sarang. Raja Wali diciptakan untuk terbang, dan induk Raja Wali tidak akan melewatkan kewajibannya untuk mengajari anak-anaknya, karena hanya dengan demikianlah mereka memenuhi kodrat mereka. Maka suatu hari induk Raja Wali itu akan mengusik ranting-ranting pada sarang tersebut dan membuatnya menjadi tempat yang tidak nyaman. Kemudian ia akan memungut Raja Wali muda yang kebingungan itu, melambungkan ke udara, dan menjatuhkannya. Burung kecil itu pun jatuh dengan bebas. Di mana mama sekarang, ia tidak jauh. Induknya segera akan menukik ke bawah dan menangkap anak burung itu dengan salah satu sayapnya yang kuat. Ia akan mengulangi latihan ini sampai setiap anaknya mampu terbang sendiri. Apakah Anda takut untuk jatuh bebas? Karena tidak tahu pasti di mana atau seberapa keras Anda akan mendarat? Ingat, Allah akan terbang untuk menyelamatkan Anda dan membentangkan lengannya yang abadi di bawah Anda. Dia pun akan mengajari sesuatu yang baru dan indah melalui hal itu. Jatuh pada lengan Allah bukanlah hal yang perlu ditakuti. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33b ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Firman Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu, termasuk langit. Kesaksian ini ditulis pemazmur dalam Mazmur 33 ini. Jika kita membaca Mazmur 33 ayat 1-9, kita akan melihat bahwa pemazmur mau menyampaikan langit dan bumi sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Oleh firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Kesaksian lain terlihat dari penulis kitab Ibrani yang mengatakan bahwa karena iman kita mengerti, percaya, mengakui bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Mengapa pemzamur mengangkat kejadian alam? Penulis Perjanjian Lama selalu menggunakan kejadian alam yaitu langit dan bumi sebagai contoh konkret yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contoh, Abraham dijanjikan oleh Allah. Selain itu, berita penciptaan kita temukan juga dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian dikatakan, semuanya dijadikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hanya menjadikan manusia, Allah membuat serta membentuknya dari tanah, itu menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan nafas dari mulutnya. Bila kita bandingkan dengan upaya manusia untuk menjadikan daratan, harus dengan biaya yang sangat besar melakukan reklamasi.
untuk menjadikan bendungan harus mempersiapkan dana serta tenaga yang besar. Tapi lihatlah, dunia yang begitu besar, daratan dan samudera yang luas, gunung yang tinggi serta semua yang berharga di dalam bumi dan air. Kebesaran Tuhan dalam penciptaan alam semesta mendorong kita percaya kepadanya, agar kita setia dan bersyukur serta memuliakan namanya. Dalam rasa syukur itulah setiap orang mengolah bumi dan air menjadi berkat bagi semua orang, bukan sebaliknya, menyengsarakan dan membuat manusia menderita. Kepada mereka yang begitu gegabah merusak alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus mengingat bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka harus takut merampas dan merusak ciptaan Tuhan. Orang melakukan wisata alam terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan karena alam yang begitu indah. Bila melihat keindahan Danau Toba, kita melihat kebesaran Tuhan. Namun sangat disayangkan bila masih saja ada orang yang merusak dan membuang sampah sembarangan, sehingga merusak keindahan tersebut. Bersyukurlah atas kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, serta kesempatan memelihara dan mengolahnya dengan baik. Karena itu, marilah kita menghargai firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cara memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Allah pilihan yang tepat, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Lihatlah bagaimana tingkah induk ayam yang baru menetaskan telur-telurnya. Induk ayam saja mengerti bagaimana cara melindungi anak-anaknya. Dia melebarkan sayapnya dan mengembangkan semua bulu-bulunya supaya semua anak ayam dapat bernaung pada induk ayam itu. Apabila anak-anak ayam itu sedang berjalan bersama induknya, mematuk-matuk tanah mencari makanan, mereka santai saja berjalan di depan tanpa takut ada bahaya. Karena induk ayam selalu siap siaga mematuk musuhnya yang mengganggu. Sama halnya dengan firman Tuhan ini, Musa menguatkan hati dan iman bangsa Israel bahwa selama ini yang melindungi dan memelihara mereka adalah Tuhan Allah. Tanpa sadar mereka berjalan sebegitu jauhnya meninggalkan Mesir. Di padang gurun yang begitu luas ada tangan-tangan Tuhan yang memegang kendali kehidupan mereka. Sampai-sampai ketika bangsa-bangsa lain ingin mencoba menyerang mereka, Allah meluluh lantahkan habis bangsa itu tanpa menyusahkan bangsa Israel. Ini pengalaman yang hebat. Kuasa Tuhan terpampang jelas pada ayat ini, bahwa Allah menjadi satu-satunya pilihan yang tepat untuk dipilih menjadi tempat perlindungan. Saudara, mungkin saudara bingung mengapa tiba-tiba orang datang ke rumah saudara menawarkan pertolongan kepada saudara saat saudara bergumul akan persoalan. Mungkin saudara bingung bagaimana bisa saudara selamat dari kecelakaan yang sebenarnya orang-orang sudah berpendapat bahwa saudara seharusnya tidak bisa menghindar dari kematian. Mungkin saudara bingung, bagaimana bisa gaji pekerjaan yang tak begitu cukup, namun bisa membuat Anda makan, membeli baju Natal untuk anak-anak bahkan sampai membeli sesuatu yang seharusnya tak bisa dibeli dengan gaji itu. Lewat firman hari ini, kebingungan saudara terjawab. Itu semua karena tangan Tuhan yang tak pernah lalai melindungi saudara. Jadi, berhentilah mengeluhkan Tuhan dan belajar merasakan perkenanan Tuhan. Kata-kata bijak, Tuhan tak suka kau mengeluh. Dia punya sejuta tangan untuk menolongmu, maka tersenyumlah. Berkat yang sesungguhnya, masih banyak orang Kristen yang percaya bahwa berkat Tuhan adalah semata-mata berupa kekayaan. Oleh karena itu,
Orang Kristen yang hidupnya pas-pasan sering merasa iri kepada orang yang lebih kaya atau merasa bahwa Tuhan tidak adil. Orang Kristen perlu memahami makna berkat yang sesungguhnya. Berkat bukanlah sekadar materi atau kesenangan yang ditawarkan dunia ini. Berkat bagi orang percaya adalah memiliki Allah sebagai bagiannya yang tidak pernah hilang atau habis. Konteks Mazmur 76 adalah tentang pemazmur yang merasa iri kepada orang-orang yang memiliki kekayaan dan materi yang melimpah. Padahal orang-orang itu tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Sebaliknya, pemazmur yang takut akan Allah justru mengalami kesusahan karena terkena tulah atau penyakit. Namun, setelah Allah menunjukkan masa depan orang-orang jahat itu, barulah pemazmur mengerti, kekayaan atau materi bukanlah patokan berkat dan perkenan Tuhan. Dalam ucapan atau doa berkat Musa kepada orang Israel, kita dapat melihat bahwa berkat yang diberikan Musa kepada tiap-tiap suku bukan hanya berkat materi. Dalam doa berkat yang diucapkan Musa bagi orang Lewi, kesempatan melayani adalah berkat. Perlindungan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita adalah berkat. Disukai oleh orang lain pun adalah berkat. Namun, berkat yang terbesar adalah memiliki Allah sebagai pribadi yang mengasihi, menyelamatkan, menjaga, dan menolong kita. Perhatikan bahwa kata Yeshurun dalam ayat 26 menunjuk kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Ia memilih kita sejak dari kekekalan untuk menjadi orang yang diselamatkan, dibenarkan, dan dimuliakan. Inilah berkat yang sesungguhnya, adalah mengecilkan makna dari berkat Tuhan bila kita menganggap berkat Tuhan sebagai sekadar materi atau kekayaan semata. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk menjadi murid Yesus Kristus akan memandang berkat secara berbeda. Ia tidak akan memusatkan perhatian pada materi karena ia menyadari bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan jasmaninya saat ia mencari kerajaan Allah lebih dulu. Ia akan sepenuh hati melayani Tuhan dengan tulus, bukan karena mengharapkan memperoleh berkat. Apa sajakah atribut-atribut Allah itu? Siapakah sesungguhnya Allah itu? Kabar baiknya, dalam usaha menjawab pertanyaan ini, semakin banyak yang dapat kita ketahui mengenai Allah. Anda yang membaca artikel ini mungkin akan lebih baik kalau membaca seluruh penjelasan ini terlebih dahulu dan kemudian baru mencari tahu kutipan Alkitab yang disebutkan, supaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Rujukan dari Alkitab mutlak diperlukan karena tanpa didasari otoritas dari Alkitab, apa yang dikatakan di sini tidak lebih dari sekedar opini manusia yang justru sering salah dalam memahami Allah. Manusia tidak pernah dapat menyatakan betapa pentingnya bagi dirinya untuk mencoba mengerti siapa Allah itu. Kegagalan memahami siapa Allah itu akan menyebabkan kita mempunyai, mengikuti dan menyembah ilah yang salah, yang malah berlawanan dengan kehendaknya. Kita hanya dapat mengetahui apa yang Allah sendiri mau ungkapkan tentang dirinya. Salah satu dari atribut atau kualitas Allah adalah terang, yang artinya hanya Dia sendiri yang dapat mengungkapkan informasi mengenai dirinya. Fakta bahwa Allah telah mewahyukan pengetahuan mengenai dirinya sendiri tidak boleh diabaikan begitu saja, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ciptaan di alam semesta ini, Alkitab dan Sang Firman yang telah menjadi daging Yesus Kristus akan menolong kita untuk mengenal siapakah sesungguhnya Allah itu. Mari kita mulai dengan memahami bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah bagian dari ciptaannya.
Allah berfirman bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Manusia diciptakan melampaui segala ciptaan dan diberikan kuasa atas ciptaan lainnya. Walau ciptaan ini telah dikotori oleh kejatuhan, namun tetap memberikan gambaran mengenai karya Allah. Dengan mempertimbangkan luasnya ciptaan Allah, kompleksitasnya, keindahan dan keteraturannya, kita dapat membayangkan kedahsyatan Allah. Beberapa nama Allah berikut ini dapat menolong kita memahami siapakah sesungguhnya Allah itu. Elohim yang kuat, Ilahi, Adonai Allah, mengindikasikan hubungan antara majikan dan hamba. El Elyon yang maha tinggi, yang paling perkasa, El Roi yang kuat yang melihat. El Shaddai Allah yang maha kuasa, El Olam Allah yang kekal. Yahweh Tuhan yang adalah aku, artinya Allah yang berada dengan sendirinya dalam kekekalan. Mari kita melanjutkan mempelajari atribut-atribut lainnya dari Allah. Allah itu kekal, berarti Dia tidak berawal dan keberadaannya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal dan tak terbatas. Allah itu tidak berubah, yang berarti Allah dapat dipercaya dan diandalkan. Allah tak terbandingkan, yang berarti tidak ada satupun yang seperti Dia dalam karya atau keberadaannya. Dia tidak ada taranya dan sempurna adanya. Allah itu melampaui segala pengertian, yang berarti Dia tidak dapat diselami dan tidak dapat dipahami secara sempurna. Allah itu adil, artinya Dia tidak membeda-bedakan seseorang dengan yang lain. Allah Maha Kuasa, artinya Dia berkuasa atas segalanya. Dia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, namun apa yang dilakukannya senantiasa sesuai dengan karakternya. Allah Maha Hadir, artinya Dia senantiasa hadir dan Dia hadir di mana-mana, namun tidak berarti segalanya adalah Allah. Allah Maha Tahu, artinya Dia mengetahui masa dulu, sekarang dan akan datang, bahkan segala yang kita pikirkan, karena Dia mengetahui segala sesuatu. Keadilannya selalu ditegakkan. Allah itu esa, yang berarti bukan saja tidak ada Allah lain, tapi juga berarti hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan hati kita yang paling dalam, dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah dan puja. Allah itu benar adanya, yang berarti Dia tidak bisa dan tidak akan membiarkan kesalahan. Karena kebenaran dan keadilannya, maka Yesus harus menanggung hukuman Allah Bapa terhadap dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Allah berdaulat, yang berarti Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Semua ciptaannya, sadar atau tidak sadar, tidak dapat merusak rencana-rencananya. Allah itu roh, yang berarti Dia tidak kelihatan. Allah adalah Allah Tritunggal, yang berarti tiga pribadi, tapi satu Allah, sama secara substansi, setara dalam kuasa dan kemuliaan. Perhatikan bahwa dalam Matius 28 ayat 19 berkata, dalam bahasa Inggris, penulisan nama dalam bentuk tunggal sekalipun dipakai untuk merujuk tiga pribadi berbeda, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah adalah kebenaran, yang berarti Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri, dan tidak bisa melakukan yang tidak benar dan tidak berbohong. Allah itu suci, yang berarti Dia tidak dapat tercampur dengan segala kerusakan moral, yang berarti Ia menentang segala yang berdosa. Allah melihat kejahatan dan marah karenanya. Seringkali Alkitab menyebutkan api bersama-sama dengan kesucian. Allah juga dilukiskan sebagai api yang menghanguskan. Allah itu penuh anugerah, hal ini termasuk kebaikan, kemurahan,
Belas kasihan dan kasih, semua kata ini menggambarkan arti dari kebaikan Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, segala atribut Allah akan membuat kita terpisah daripadanya. Kita bersyukur bahwa Dia ingin mengenal setiap dari kita secara pribadi. Ini adalah suatu usaha yang sederhana untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Kiranya Anda terus bersemangat untuk lebih mengenal Dia. Ringkasan Kitab Ulangan. Musa menulis Kitab Ulangan, yang sebenarnya merupakan kumpulan khotbahnya kepada Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Inilah kata-kata yang diucapkan Musa. Orang lain, Yosua, mungkin telah menulis bab terakhir. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis Kitab Ulangan? Siapa penulis Ulangan? Khotbah-khotbah ini disampaikan selama periode 40 hari sebelum Israel memasuki Tanah Perjanjian. Khotbah pertama disampaikan pada hari pertama bulan ke-11. Dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan 70 hari kemudian, pada hari ke-10 bulan pertama. Kurangi 30 hari berkabung setelah kematian Musa, dan kita mempunyai 40 hari. Saat itu tahun 1406 sebelum Masehi. Generasi baru Israel akan memasuki Tanah Perjanjian. Orang banyak ini belum mengalami mukjizat di Laut Merah atau mendengar hukum yang diberikan di Sinai. Dan mereka akan memasuki negeri baru yang penuh bahaya dan godaan. Kitab Ulangan diberikan untuk mengingatkan mereka akan hukum Tuhan dan kuasa Tuhan. Jangan menambah apa yang aku perintahkan kepadamu dan jangan menguranginya, tetapi peliharalah perintah Tuhan, Allahmu, yang kuberikan kepadamu. Dengarlah, hai Israel, Tuhan, Allah kami, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah-perintah yang kuberikan kepadamu hari ini harus ada dalam hatimu. Buat mereka terkesan pada anak-anak Anda. Bicaralah tentang hal itu ketika Anda duduk di rumah dan ketika Anda berjalan di sepanjang jalan, ketika Anda berbaring dan ketika Anda bangun. Dia berkata kepada mereka, ingatlah semua perkataan yang telah aku nyatakan dengan sungguh-sungguh kepadamu pada hari ini, agar kamu dapat memerintahkan anak-anakmu untuk menaati dengan cermat semua perkataan hukum ini. Itu bukan sekadar kata-kata kosong bagi Anda, itu adalah hidup Anda. Oleh mereka itu, kamu akan berumur panjang di negeri yang akan kamu duduki di seberang sungai Yordan. Bangsa Israel diperintahkan untuk mengingat 4 hal: kesetiaan Tuhan, kekudusan Tuhan, nikmat Tuhan, dan peringatan Tuhan. 3 bab pertama merangkum perjalanan dari Mesir ke lokasi mereka saat ini, Moab. Pasal 4 adalah panggilan untuk taat, untuk setia kepada Tuhan yang setia kepada mereka. Bab 5-26 merupakan pengulangan hukum. 10 perintah Allah, hukum mengenai pengorbanan dan hari-hari khusus, dan hukum-hukum lainnya diberikan kepada generasi baru. Berkat dijanjikan kepada mereka yang taat, dan kelaparan dijanjikan kepada mereka yang melanggar hukum. Tema berkat dan kutuk dilanjutkan pada pasal 27-30. Bagian kitab ini diakhiri dengan pilihan jelas yang diberikan kepada Israel. Aku telah menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Kerinduan Allah terhadap umatnya ditemukan dalam rekomendasinya. Pilihlah kehidupan. Di bab terakhir, Musa memberi semangat kepada orang-orang, menugaskan penggantinya, Yosua, merekam sebuah lagu, dan memberikan berkat terakhir kepada setiap suku Israel.
Pasal 34 menceritakan keadaan kematian Musa. Dia mendaki Gunung Pisgah, di mana Tuhan menunjukkan kepadanya tanah perjanjian yang tidak dapat dimasukinya. Pada usia 120 tahun, namun masih dengan penglihatan yang baik dan kekuatan awet muda, Musa meninggal di hadirat Tuhan. Kitab Ulangan diakhiri dengan berita kematian singkat mengenai nabi besar ini. Banyak tema perjanjian baru yang terdapat dalam Kitab Ulangan. Yang paling utama di antara hal-hal tersebut adalah perlunya menaati hukum Musa dengan sempurna dan ketidakmungkinan untuk melakukan hal tersebut. Pengorbanan tanpa akhir yang diperlukan untuk menebus dosa manusia yang terus-menerus melanggar hukum Taurat akan digenapi dalam pengorbanan Kristus yang sekali untuk selama-lamanya. Karena karya penebusannya di kayu salib, kita tidak memerlukan pengorbanan lagi untuk dosa. Pilihan Allah atas bangsa Israel sebagai umat istimewanya merupakan gambaran awal pilihannya atas orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 19, Musa bernubuat tentang nabi lain, nabi utama yang akan datang, yaitu Mesias. Seperti Musa, dia akan menerima dan memberitakan wahyu ilahi, dan dia akan memimpin umatnya. Kitab Ulangan menggarisbawahi pentingnya firman Tuhan. Ini adalah bagian penting dari kehidupan kita. Meskipun kita tidak lagi berada di bawah hukum perjanjian lama, kita tetap bertanggung jawab untuk tunduk pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan yang sederhana mendatangkan berkat, dan dosa mempunyai konsekuensinya sendiri. Tak satu pun dari kita yang kebal hukum. Bahkan Musa, pemimpin dan nabi pilihan Tuhan pun wajib taat. Alasan mengapa dia tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian adalah karena dia tidak menaati perintah Tuhan yang jelas. Selama masa pengujiannya di padang gurun, Yesus mengutip Kitab Ulangan sebanyak 3 kali. Dengan melakukan hal ini, Yesus mengilustrasikan kepada kita perlunya menyembunyikan firman Allah di dalam hati kita agar kita tidak berdosa terhadapnya. Sebagaimana bangsa Israel mengingat kesetiaan Allah, kita juga seharusnya mengingatnya, penyeberangan Laut Merah, kehadiran suci di Sinai, dan berkah mana di gurun pasir, hendaknya menjadi penyemangat bagi kita juga. Cara terbaik untuk terus maju adalah dengan meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Kita juga mempunyai gambaran indah dalam Ulangan tentang Allah yang penuh kasih yang menginginkan hubungan dengan anak-anaknya. Tuhan menyebut kasih sebagai alasan Dia membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan menebus mereka. Betapa indahnya bisa terbebas dari belenggu dosa dan dicintai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang benar dan setia. Ulangan 32 ayat 4 berkata, Gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Allah yang benar berarti hakikat Allah adalah kebenaran. Allah selalu merencanakan hal benar, berfirman kebenaran, setia melakukan kebenaran. Kita dapat melihat banyak ayat di Alkitab yang mengajarkan tentang Allah yang benar. Allah yang setia dan benar adalah Allah yang tidak berdusta, dan Allah tidak mungkin berdusta. Paulus bahkan mengungkapkan dalam suratnya kepada Timotius, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya, kita yakin bahwa Dia sungguh Allah yang setia dan benar. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah implikasi memahami Allah yang setia dan benar itu? Pertama,
Allah yang setia dan benar adalah pondasi iman Kristen. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia dan benar, maka kita yakin Allah itu benar ada, dan apa yang Alkitab tulis mengenai pribadi Allah adalah benar. Selain itu, karena kita percaya Allah yang setia dan benar, maka kepercayaan kita tidaklah Allah yark setio dan benar sia-sia. Iman kepercayaan pada Allah tidak cuma sekedar di bidang rohani saja, namun juga menjadi penuntun dalam kehidupan jasmani. Itulah yang harusnya membimbing kita kepada jalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, karena Allah adalah setia dan benar, maka agama-agama di dunia tidaklah sama. Sebagai orang Kristen kita mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, dan Yesus menunjukkan sifat Allah yang setia dan benar. Inilah yang membedakan ajaran agama Kristen dengan agama lainnya di dunia. Agama lain tidak menganggap keutamaan Yesus. Agama lain menganggap Yesus hanyalah nabi, Yesus hanyalah manusia biasa, tidak lebih. Tapi tidak mungkin kan Yesus adalah Allah dan bukan Allah dalam waktu bersamaan. Kalau benar Yesus adalah Allah, Kristen adalah benar dan tidak terbantahkan. Konsekuensinya, agama-agama lain yang tidak mempercayai iman kekristenan menjadi salah. Menjadi salah karena meyakini sifat Allah yang berbeda. Salah mengenal siapa itu Allah. Ketiga, ketika kita meyakini Allah yang setia dan benar, kita yakin bahwa Allah pasti menepati janjinya. Kita melihat bukti kesetiaan Allah lewat janjinya memberikan anak kepada Abraham, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, memberikan makan mana kepada umat Israel selama di padang gurun, memberikan tanah perjanjian yakni tanah Kanaan, menepati janji kepada Daud, Salomo, Hizkia, Uzza, dan Yosia, menepati nubuatan akan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, juga seluruh nubuatan datangnya Mesias yakni Yesus Kristus. Keempat, karena Allah adalah setia dan benar, kita punya dasar dan tujuan menjalani hidup ini, yakni berjalan dalam kebenaran Allah. Di Taman Eden, kita melihat akibat dosa, membuat manusia takut, kemudian bersembunyi dan menghindari Allah. Namun Allah yang setia dan benar menebus dan menghapuskan seluruh dosa kita lewat penebusan Yesus Kristus. Kita jadi lepas dari belenggu dosa, dan berdamai dengan Allah. Hanya dengan berdamai dengan Allah, kita dapat merasakan betul-betul kasih dan setia Allah. Mendapat kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran Allah. Karena itu, tetaplah berkeyakinan bahwa Allah itu benar dan setia kepada kita. Pengajaran menitik laksana hujan. Ulangan 32 ayat 2 berkata, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Pengajaran itu tumbuh tidak bisa kita lihat, bagaikan tanaman tumbuh tanpa bisa kita lihat. Pengajaran itu ketika kita tabur akan mulai berproses di dalam hati sanubari kita. Pertumbuhan iman kita pun tidak kita tahu bagaimana prosesnya itu terjadi. Pertumbuhan iman kita bisa saja dimulai dari pendengaran kita akan ajaran dari para pendeta atau pembicara di gereja, atau melalui pembacaan kitab suci yang kita lakukan setiap hari. Namun terkadang pertumbuhan iman kita pun tidak bisa terjadi dari ajaran dan khotbah para pendeta. Jika kita hanya berpegang pada pengajaran para pendeta dalam pertumbuhan iman kita, maka bisa saja kita mengalami kegersangan. Apalagi ditambah pula jika ajaran tersebut kurang
menitik laksana hujan, dan kurang menetes laksana embun seperti yang firman hari ini katakan. Iblis mempunyai banyak cara untuk membuat pengajaran Tuhan tidak masuk ke dalam hati kita. Semestinya yang kita dengar atau kita sampaikan tidak berhenti hanya sampai di telinga atau di lidah kita, tapi ujungnya adalah dengan sungguh-sungguh menghidupinya. Jika tidak, bisa dipastikan kita seperti tumbuhan kering yang tidak sedap dipandang dan tidak membawa kesejukan bagi sekeliling. Tentu dalam pertumbuhan iman kita saat ini, kita harus hati-hati dengan rupa-rupa pengajaran. Ingat firman Tuhan agar selalu menguji apa yang kita dengar dan lihat, supaya jangan sampai justru ajaran-ajaran tersebut menyusup dan menyesatkan. Kelihatannya rohani tapi sebenarnya bertolak belakang dengan hukum Tuhan sendiri, yaitu kasih. Jadi betapa perlunya kita bertumbuh di dalam pengenalan dan penguasaan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Pertumbuhan iman itu harus bagaikan hujan dan embun yang menyuburkan kegersangan iman sehingga terjadi pertumbuhan yang baik, menjadi pohon kehidupan yang memberikan semangat dan pemulihan bagi kita. Karena itu, teruslah bertumbuh di dalam iman melalui tetesan air hujan, melalui siraman rohani setiap hari. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.